Saya record dulu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, Pak Kadek Romi Akta dan Pak Makmur SPD MPD sebagai mentor sudah hadir dalam ruangan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentor telah bersedia mendampingi Pak Kadek dan juga selamat datang di ujian rancangan aktualisasi angkatan 66 Provinsi Sulawesi Tengah. Pada sesi kali ini kita akan mengikuti seminar rancangan aktualisasi yang akan dibawakan oleh Pak Kadek Romi Akta. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Coach, Pak Said, yang akan bertindak sebagai moderator dan memimpin jalannya seminar. Kepada Pak Coach, saya persilahkan. Terima kasih saudara atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, baik. Untuk memanfaatkan waktu, saya beri kesempatan kepada saudara Kadek Romi untuk membacakan rancangan aktualisasi 7 menit ya. 7 menit itu yang dibacakan adalah isu terus kegiatannya, kegiatan 1. Ada berapa kegiatan? Saya ada 9 kegiatan, terdiri dari 3, rata-rata 3 dan hanya 7. Di bagian ke-7 itu ada 6 kegiatan di kegiatan intinya itu, Pak. Oke, jadi Anda diminta karena waktumu sedikit, saya minta Anda baca kegiatan 1, 2 boleh, terus langsung ke kegiatan yang kedua dari yang terakhir. 2 terakhir aja. 4 kegiatan saja kau bacakan, tidak usah semua. Siap, ya, karena dari 9 lama kita nunggu nanti. Ya. Oke. Jadi kedua di akhir dan 2 di depan. Siap, nanti ketika penguji memohon untuk kau tampilkan yang dia mau tanyakan, kau tampilkan. Ya, seperti itu aja supaya tidak terlalu lama. Waktu dan kesempatan disilahkan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya share screen dulu, Pak. Oke Pak, perkenalkan dulu. Di sini nama saya Kadek Romi Akta. Saya di sini mengajar prakarya di instansi SMA Negeri 1 Pagimana. Judul rancangan saya di sini adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan IT, informasi teknologi di SMA Negeri 1 Pagimana. Adapun isu yang saya angkat di sini berkaitan dengan kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan IT atau informasi teknologi di SMA Negeri 1 Pagimana. Gagasan pemecah isu di sini adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan IT, informasi teknologi di SMA Negeri 1 Pagimana. Selanjutnya, adapun kegiatan yang pertama tentu dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya pertama menyiapkan bahan, yang kedua melakukan koordinasi, yang ketiga adalah mencatat hasil pertemuan dengan mentor. Selanjut yang kedua kegiatannya, yang kedua, ketiga, dan keempat itu sama-sama melakukan koordinasi. Yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan kepala lab komputer. Yang ketiga yaitu adalah melakukan koordinasi dengan rekan guru yang paham IT, yang saya akan ajak untuk melakukan pelatihan. Yang keempat, karena ini akan melibatkan guru-guru yang lain, saya melakukan koordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah yang akan saya berikan pelatihan. Selanjutnya membuat media, yang poin intinya di sini adalah melaksanakan pelatihan langsung di lab komputer berkaitan dengan Gmail, Drive, Google Form, dan YouTube. Oke. Diawali tentu dengan berdoa.
Tahapan yang kedua memperkenalkan aplikasi yang ada di dalamnya seperti Google, Gmail, Drive, Google Form, dan YouTube. Setelah itu langsung melakukan praktek. Yang pertama praktek pemahaman awal berkaitan dengan email dulu, karena ini akan di-include dengan keseluruhannya. Yang tahapan keempat melakukan praktek penggunaan Drive. Yang selanjutnya melakukan praktek langsung membuat Google Form. Yang keenam, membuat channel YouTube beserta belajar mengupload videonya di sini. Oke. Bagian yang selanjutnya adalah mengimplementasikan hasil pelatihan guru kepada siswa dalam penggunaan email, Drive, Form, dan YouTube. Diawali dari membuat jadwal. Setelah membuat jadwal, setelah itu melakukan pengiriman soal, absen, dan materi ke dalam kepada siswanya. Setelah itu dilakukanlah evaluasi. Bagian terakhir adalah menyusun laporan. Menyusun laporan, memperlihatkan hasil evaluasi, menyusun laporan, dan pengesahan laporan. Di bagian ke-8, pada implementasi hasil pelatihan di bagian pelaksanaan, di sini saya keterkaitan dengan agenda 2 ada akuntabel. Yang pertama adalah partisipatif, netral, transparan, dan konsisten. Yang kedua nasionalisme, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Yang etika publik, jujur, tulus, sopan, komitmen mutu, inovatif, orientasi mutu, anti korupsi, yaitu kerja keras dan sederhana. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Iya, terima kasih Saudara IKD Romi. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Mentor untuk bisa memberikan penguatan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh IKD Romi. Waktu dan kesempatan disilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai mentor dalam diklat ini, khususnya untuk Bapak IKD Romi, sangat mendukung apa yang dia lakukan dan apa yang sudah dia sampaikan ke saya dalam kegiatan ini. Bahkan dia sampaikan apa yang tadi dia paparkan, ingin kerjasama dengan guru-guru dalam pelatihan pembuatan email dan seterusnya. Saya langsung iakan. Kebetulan juga di sekolah kami sudah ada lab komputer 2, jadi fasilitas untuk itu ada. Dan juga saya sudah sampaikan bahwa silakan konsultasi dengan teman-teman guru yang mau diajak untuk itu, dan dia sudah lakukan. Dan mungkin setelah nanti selesai pelatihan ini akan dia langsung aktualisasikan di lapangan. Itu saya sarankan. Sehingga apa yang disampaikan kepada saya sangat setuju. Karena demi kemajuan dan kepentingan pendidikan ke depan. Barangkali untuk sementara itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penguatan yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Penguji untuk memberikan masukan, arahan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh IKD Romi dan diperkuat oleh mentornya. Terima kasih, waktu dan kesempatan disilahkan Pak Bakti. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Coach, yang saya hormati Bapak Mentor Pak Makmur SPD MPD, yang saya hormati Pak Coach, Pak Said, Ya, terima yang kasih. senantiasa berjuang untuk para peserta sampai akhir. Yang saya hormati Pak Kadek juga, Pak
Pak Kadek Romi Arta sebagai peserta yang sudah melakukan terbaik tentunya, melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan latsar ini, dan juga teman-teman host yang senantiasa aktif siang dan malam ya. Terima kasih untuk teman-teman host. Luar biasa semua ini perjuangannya teman-teman host ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Kadek Romi sekilas mengenai kegiatan yang Pak Kadek akan laksanakan. Dan ternyata Pak Mentor juga sambut baik terhadap kegiatan tersebut. Pak Mentor sangat apresiasi kegiatan Pak Kadek. Dan saya anggap ini sebenarnya kegiatan cerdas sebenarnya ini. Karena selama ini guru selalu mengarahkan, walaupun memang seharusnya begitu, guru selalu mengarahkan pembelajaran untuk apalagi aktualisasi ini untuk peserta ya, peserta didik. Tapi justru Pak Kadek ini memiliki pemikiran yang berbeda ya. Pak Kadek justru mengarahkan gurunya yang harus tahu. Karena zaman sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Dikarenakan pandemi ini tentunya segala hal sudah berubah. Sekarang lebih banyak menggunakan metode-metode daring ya, dalam jaringan, dan juga terutama latsar ini kedepannya akan menggunakan metode daring full ya. Walaupun dengan beberapa kendala dan tantangannya ya. Baik. Secara keseluruhan saya lihat Pak Kadek ini punya 9 kegiatan ini luar biasa ini. Kira-kira Pak Kadek bisa selesaikan dalam waktu kurang lebih 1 bulan ke depan ini Pak Kadek? Bisa Pak, sangat bisa. Karena saya lihat yang bagian 1 sampai 4 itu kan hanya melakukan koordinasi saja dulu Pak. Untuk yang poin inti itu adalah di pelatihannya Pak. Saya ingin menekankan ke sana, dan saya lihat jadwal juga di Kolabjar di LAN. Itu waktunya juga cukup lama, sampai tanggal 23 Juni. Ya, masih lumayan lama Pak, kalau untuk beri pelatihan itu sangat cukup kayaknya Pak. Oh, baik. Intinya itu ya. Karena kenapa saya tanyakan dari awal? Karena semua kegiatan dan tahapan kegiatan itu harus bisa dibuktikan ya. Siap, harus bisa dibuktikan. Harus ada pembuktiannya, dokumentasi kah atau bukti fisik ya. Bukti fisik berupa surat, notulensi, surat undangan dan lain sebagainya. Itu ya bukti-buktinya kira-kira ya. Iya Pak, siap. Jadi makanya kadang saya sebenarnya tidak menganjurkan untuk terlalu banyak kegiatannya karena akan memakan waktu itu kegiatannya. Tapi kalau Pak Kadek siap ya tidak masalah ya. Iya, saya juga justru begitu. Ya. Saya justru begitu juga Pak. Kemarin saya ingatkan dia terlalu banyak ini, minimal 4, maksimal itu 6 sudah bagus. Tapi dia bilang Pak tidak, rangkaiannya itu harus seperti ini. Nah, sudah saya demi stepnya Pak, biar jelaskan. Baik. Tentunya ada beberapa perbaikan Pak Kadek ya. Iya Pak. Beberapa masukan perbaikan untuk kesempurnaan dari laporan rancangan rancangan aktualisasinya ya. Baik, yang pertama kita mulai dari bagian depan dulu ya, Pak Kadek. Kita mulai bagian depan dari lembar persetujuan. Nanti saya minta dirubah itu ya. Ya, jadi bukan evaluasi rancangan aksi perubahan ya, tapi evaluasi rancangan aktualisasi ya. Siapa? Karena Pak Kadek ini kan melaksanakan aktualisasi ya. Kalau aksi perubahan itu adanya di PIM ya. PIM 4, PIM 3 ya. Atau sekarang disebut dengan PKP dan PKA ya. Jadi itu aksi perubahan yang mereka buat itu. Inovasinya aksi perubahan. Kalau latsar adalah aktualisasi ya. Jadi saya minta dirubah ke rancangan aktualisasi. Kemudian di sini Pak Kadek saya lihat ada taruh logo ya. Iya Pak. Logo sekolah. Iya Pak. Barangkali tidak perlu ya. Oh iya Pak, siap Pak. Karena hanya taruh logo provinsi saja ya. Taruh logo provinsi karena Pak Kadek ini bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Maksudnya Pak Kadek ini tidak ditempatkan di kabupaten kota ya. Maksudnya Pak Kadek bagian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kecuali kita ada kerjasama dengan misalnya Kabupaten Parigi Motong dan lain sebagainya, itu memang harus menaruh logo. Tapi karena izin Pak Bakti, itu kemarin
sehingga mereka menggunakan logo karena di kolom 7 itu ada penguatan nilai organisasi. Jadi tanyakan ke kami yang mengajarkan agenda 2 itu, untuk itu Pak, kami mungkin cuma punya logo, tidak punya penguatan nilai organisasi. Jadi kami bilang, ya bisa taruh logo, tapi taruhnya salah mungkin. Taruhnya mesti harus di bentuk narasi lah, bukan logo bentuk itu, tapi bentuknya bentuk narasi. Seperti itu kira-kira. Iya. Ya, mungkin dalam bentuk narasi Pak Kadek ya. Oke, siap. Kalau logo ini tidak dibenarkan karena tidak ada kerjasama kita ya. Iya, betul. Kecuali memang dari pihak kabupaten kota ya, memang kita anjurkan harus pakai logo. Tapi karena kita penyelenggaranya provinsi, jadi tidak perlu pakai logo tambahan ya. Iya. Baik. Ada di berapa itu tempat itu masih ada aksi perubahannya. Iya, sama dengan di kata pengantar ya Pak Kadek. Iya, masih Pak. Saya minta diganti semua itu ya, dirubah semua ke rancangan aktualisasi. Ya. Oh iya Pak, siap Pak. Aksi perubahan. Ya, diganti. Kemudian ya masih ada di sini di bab 1 pendahuluan latar belakang. Pak Kadek masih menggunakan perlan nomor 12 ya. Oh iya Pak, perlan nomor 12. Ya, seharusnya berapa? Perlan berapa Pak Kadek? Yang perlan nomor 1. Perlan nomor 12. 2021. Sekarang perlan nomor 1 tahun 2021. Oh, yang terbaru Pak. Berarti saya masih pakai yang lama. Oke Pak. Jadi itu ya. Jadi sekarang menggunakan perlan nomor 1 tahun 2021 ya. Iya Pak, nanti siap Pak. Tolong dirubah itu Pak Kadek. Nanti disesuaikan kembali ya. Iya Pak, siap Pak. Kemudian saya ingin mengetahui Pak Kadek sedikit penjelasan mengenai dampak isu yang Pak Kadek angkat ini dengan keterkaitannya dengan agenda 3 itu seperti apa menurut Pak Kadek? Dampak isunya Pak, ketika dia ini tidak direalisasikan, masih banyak kayak contohnya Pak ya, kayak absen itu kan, ini dari proses pembelajarannya dulu dari siswanya saya lihat dulu. Dari proses pembelajarannya masih banyak absen yang tercecer juga. Kalau kita menggunakan Google Form, itu kan bisa 1 kali kita kasih, nanti dia tinggal absen seterusnya. Begitu juga ujian Pak, ketika ujian di sini, ketika dia mau ujian, dia harus ambil dulu anaknya ke sekolah soalnya. Nah, ini juga saya pikir ini kan kita dalam keadaan daring, Pak. Jadi untuk meminimalisir itu tentu kita harus di dalam jaringan, lebih mempermudah. Karena di sini karena keterbatasan dari guru-gurunya juga, karena belum bisa menggunakan ini, jadi kesulitan begitu, Pak. Jadi di sini saya rasa kalau dari keterkaitan dengan agenda 3, WOG itu kan di sana ada kerjasama, baru kolaborasi, koordinasi. Yang koordinasi yang saya lakukan di sini kan dengan atasan, koordinasi. Kalau kolaborasi yang saya lakukan dengan teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang IT serta dengan guru-guru, Pak. Nah, itu. Sedangkan untuk manajemen itu dari step by step-nya, Pak. Memanage. Jadi bagaimana kita memanage kegiatan ini biar berjalan lancar. Kalau berkaitan dengan pelayanan publik, bagaimana kita melayani bukan hanya siswa yang kita layani, tapi ruang lingkup di dalam sekolah ini juga perlu kita layani, Pak, dengan kemampuan yang kita miliki. Itu, Pak. Baik. Kira-kira yang narasi yang Pak Kadek sebutkan tadi ada tidak di latar belakang? Itu yang belum, Pak. Cuma saya bilang di sana keterbatasan penggunaan absen, materi, serta soal. Cuma itu yang saya garis bawahi. Kalau begitu saya minta ditambahkan ya. Oke, siap Pak. Ditambahkan dampaknya tadi ya. Siap Pak. Tadi sesuai dengan WOG yang Pak Kadek sebutkan tadi itu ya. Sesuai dengan keterkaitannya dengan WOG ya. Siap Pak, siap Pak. Baik. Baik, untuk di bab kedua juga
Pak Kadek masih menggunakan perlan lama ya? Iya Pak, saya masih Lama. menggunakan. Jadi saya minta dirubah ke perlan baru Pak Kadek ya. Siapa untuk Diperbaiki, nanti perbaikannya sejalan dengan yang ada di Kolabjar ya. oh siapa? Kemudian ya bisa masuk di kegiatan ini. Saya lihat Pak Kadek ini kegiatannya cukup banyak ya, cukup banyak. Ya Pak. Saya ingin sedikit Pak Kadek menjelaskan kepada saya, misalnya di kegiatan pertama, tahapan pertama, di situ kan ada nilai-nilai ya, Iya nilai-nilai Pak. aneka yang Pak Kadek angkat di situ. Ada transparan, akuntabilitas, ada nasionalisme, ada anti korupsi. Ya, Iya Pak. seperti apa maksudnya Pak Kadek mengangkat nilai itu di tahapan itu? Silakan Pak Kadek. Oke, di sini kan menyiapkan bahan Pak ya. Di sini tentu Ya. kita kalau dalam menyiapkan bahan-bahan apa saja, kita harus terbuka Pak, transparan. Adanya keterbukaan dalam kita menyiapkan ini. Dari mulai awal kita melakukan kegiatan ini harus ada keterbukaan Pak. Nah, selanjutnya untuk kejelasan target. Tentu dalam melakukan kegiatan ini, dalam mempersiapkan bahan juga harus ada target yang ingin dicapai Pak. Selanjutnya untuk nasionalisme, karena kita sebagai makhluk yang beragama tentu diawali dengan berdoa karena ketuhanan. Sedangkan untuk anti korupsi di sini saya mengangkat mandiri, Pak. Mandiri ini artinya kita lakukan dengan sendiri atau bertanggung jawab atas pekerjaan kita, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Sudah cukup bagus penjelasannya. Saya memang tidak terlalu panjang-panjang kalau tanya masalah aneka ini ya. Ya, siap. Kalau saya lihat Pak Kadek sudah cukup paham dalam menentukan pengangkatan sebuah nilai ya. Itu intinya. Iya, Pak. Kita mudah-mudahan Pak Kadek paham karena kenapa? Karena aktualisasi selama 30 hari ke depan ini kurang lebih ini Pak Kadek ini akan menghabituasikan nilai-nilai ini ya. Siap, Pak. Pak Kadek akan menghabituasikan, akan membiasakan penerapan nilai ini. Jadi setiap bertemu dengan orang selalu sapa, santun, senyum. Itu kan pembiasaan nilai. Walaupun ini sebenarnya kita sudah lakukan setiap harinya, tapi ini dalam laksar ini dibiasakan lagi, ya, ditemukan lagi nilainya. Jadi diperkaya nilainya, ditemukan lagi. Tapi ingat nilainya harus relevan dengan tahapan kegiatannya ya. Iya, Pak. Nilainya harus relevan dengan tahapan kegiatannya. Baik, untuk selanjutnya kontribusi ini terhadap visi Misi, Pak. Visi misi. misi sekolah atau Visi sekolah sekolah, ya? Pak. Iya, Pak. Visi yang kedua ya, baik. Iya, Pak. Visi kedua di sini, Pak. Mengedepankan Untuk pendidikan karakter. ya, penguatan nilai organisasi ini memang ada ini ya. Penguatan organisasi ini saya ambil dari Kemendikbudnya, Pak. Ya. Kemendikbud berarti kementeriannya. Iya, Pak. Karena Baik. kalau untuk di sekolah kita hanya punya moto, tapi setelah saya gali kemarin di internet, ternyata untuk nilai ini ada di Kemendikbud. Jadi saya lihat ini bisa relevan dengan apa yang saya ingin lakukan, begitu Pak. Baik. Baik. Padahal sebenarnya kalau moto itu bisa juga ditaruh ya. Moto itu. Iya Pak. Sebenarnya moto bisa kan intinya adalah penguatan nilai organisasi. Kalau memang kadang memang sekolah ada punya moto ya, moto. Iya Pak. Walaupun mereka tidak menggunakan nilai organisasi, tapi mereka punya moto. Bisa saja moto itu diangkat menjadi untuk diperkuat. Ya begitu maksudnya. Oh, Jadi setiap kegiatan Pak Kadek ini memperkuat moto dari sekolahnya. Begitu maksudnya. Oh Jadi iya Pak. bisa saja moto, bisa juga dari kementeriannya boleh. Jadi mana yang paling mudah Pak Kadek aplikasikan ya, karena semua nanti dideskripsikan ya. Oh siap. Dinarasikan dalam laporan aktualisasinya, ya. Ya. Mana yang kira-kira Pak Kadek mudah lebih untuk mendeskripsikan, silakan, ya. Kalau yang dari nilai-nilai organisasi yang ada di Kemendikbud itu kan sudah ada indikatornya Pak. Jadi lebih enak kalau mau mengkaitkannya. Oh boleh, silakan. Kalau memang itu lebih mudah dicerna, silakan, ya, Pak. Tidak masalah ya. Silakan digunakan. Kemudian ya, di kegiatan ini saya lihat sudah
Ya, meningkat. Kegiatannya ya nanti Pak Kadek saya minta di setiap tahapannya nanti disiapkan buktinya ya. Siapa? Disiapkan buktinya. Ini kegiatannya mencatat ya. Ini memang terukur kegiatannya ya. Secara keseluruhan sudah baik. Tinggal Pak Kadek lebih melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan ya. Iya, Pak. Apabila Pak Kadek tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, nanti pada deskripsi di laporan aktualisasi nanti ditambahkan di sana apa yang menyebabkan sampai kegiatan itu tidak bisa terlaksana. Ya. Siapa? Berarti kendalanya, Pak ya? Ya, kendalanya apa saja, apa yang membuat Pak Kadek tidak menyelesaikan kegiatan itu dibuat dalam narasi ya. Ya, siapa? Di laporan aktualisasi apabila terdapat kendala. Tapi secara keseluruhan kegiatannya sudah sangat baik. Ya. Dari kegiatan ini saya harap Pak Kadek sudah bisa paham dalam penentuan nilainya sudah cukup bagus. Yang kegiatan terakhir ini yang saya ingin tanyakan menyusun laporan aktualisasi ini maksudnya laporan kegiatan aktualisasinya atau laporan aktualisasi yang akan diujikan di akhir nanti, Pak Kadek? Ini sebenarnya laporan yang terakhir, Pak, yang mau diujikan, Pak. Atau perlu atau tidak? Saya juga ini masih, karena saya juga bagaimana untuk yang terakhir ini saja, Pak. Untuk yang ya, barangkali begini Pak Kadek ya, karena semua kegiatan ini akan diminta buktinya, bukti pelaksanaan kegiatannya. Jadi ini kayaknya tidak perlu dicantumkan ya, kegiatan 9 ini tidak perlu cantuman. Tetapi apabila Pak Kadek mau membuat laporan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang Pak Kadek laksanakan itu silakan. Ya, misalnya mau mengganti misalnya Pak Kadek mau membuat laporan hasil kegiatan. Ya. Kan Pak Kadek sudah buat sebuah kegiatan ini. Iya, Pak. Jadi Pak Kadek kan di sini ingin mengukur meningkat atau tidaknya ya. Meningkat atau tidaknya keterampilan guru itu, silakan membuat laporan kegiatan. Oh, berarti laporan kegiatan yang ditujukan ya, jadi saja, laporan ya? kegiatannya bukan laporan aktualisasinya. Jadi di dalam laporan kegiatan itu Pak Kadek menjelaskan di situ dari hasil evaluasinya Pak Kadek itu apakah betul-betul meningkat tidak pengetahuan guru itu terhadap dari sekian banyak rentetan kegiatan yang Pak Kadek buat itu. Apakah mereka sudah paham atau belum? Meningkat tidak pengetahuannya dengan itu atau tidak? Jadi itu. Karena tolak ukurnya di sini judulnya dari judul ya. Iya, Pak. Kadek ingin meningkatkan. Berarti kalau Pak Kadek ingin meningkatkan, berarti ada awal, ada akhir ya. Iya, Pak. Di awal itu standarnya misalnya kalau mau meningkat misalnya standarnya masih 50% nih. Masih 50% di awal. Pak Kadek menerapkan metode yang tadi membuat Google Form dan lain sebagainya. Pada saat evaluasi akhir ternyata sampai di 90% peningkatannya. Berarti memang itu terjadi peningkatan. Itu maksudnya standar ukur peningkatannya. Berarti memang betul-betul terjadi peningkatan di dalamnya. Itu yang Pak Kadek narasikan di bagian evaluasi akhir. Ya? Membuat laporan akhir. Jadi mungkin bisa dirubah itu ke menyusun laporan aktualisasi ya, Pak Kadek? Siapa? Ya, baik. Untuk jadwal sudah oke. Ya, jadi dihilangkan saja, bukan dihilangkan ya, maksudnya diganti yang bagian kegiatan nomor 9 tadi. Iya, Pak. Kemudian titipan terakhir nanti dimasukkan dalam lampiran rencana laporan aktualisasinya adalah rancangan aksi bela negara ya. Aksi bela negara. Ya. Ada disampaikan rancangan aksi bela negara dilampirkan di laporan aktualisasi. Ya. Rencana aksi bela negara. Itu kayaknya penugasannya dari pengampu materi bela negara ya. Nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan Pak Posnya. Jadi ya, itu siap. Harus dilampirkan, wajib dilampirkan oleh semua peserta ya. Baik, Pak Kadek, dari seluruh kegiatan ini saya rasa cukup bagus ya. Ya tinggal Pak Kadek bisa menghabituasikan atau membiasakan nilai itu ke penerapannya.
Bisa juga Pak Kadek menerapkannya di kalangan guru dan siswa ya. Bisa jadi Pak Kadek terapkan Ya, Pak. nilai-nilai itu di kalangan guru dan siswa. Karena penerapan nilai ini sangat baik sekali ya. Ya. Ini makanya ini yang harus dihabituasikan, dibiasakan selama 30 hari. Diharapkan setelah kegiatan ini Pak Kadek sudah bisa menerapkan nilai-nilai aneka itu tanpa perlu lagi melihat buku dan lain sebagainya. Memang betul-betul sudah tertanam di dirinya Pak Kadek bahwa nilai ini harus ada. Ya, begitu Pak Kadek. Terima kasih. Ya, sukses untuk Pak Kadek. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam beberapa bulan ke depan dengan yang terbaik ya Pak Kadek. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak Kadek. Saya akhiri. Terima kasih Pak Mentor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Said. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bakti atas saran dan masukan terhadap IKD Romi. Terima kasih Pak Mentor sudah memberikan penguatan terkait apa yang telah disajikan oleh IKD Romi. Saya kembalikan ke host. Silakan host. Ya, siap Pak Said. Terima kasih Pak Bakti selaku penguji atas penyampaian dan masukannya. Kami harapkan penyampaian dari Pak Bakti dapat menjadi catatan sekaligus pencerahan untuk Pak IKD Romi Arta dalam menyempurnakan laporan rancangan aktualisasinya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Said selaku coach dan Pak Makmur selaku mentor yang telah bersedia mendampingi Bapak IKD Romi Arta, dan juga tidak lupa untuk Pak IKD Romi Arta, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya. Terima kasih. Baik, untuk sesi ini saya rasa cukup sekian. Saya akhiri.